Welcome to my channel Petualang Cerita 09. Don't forget to like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Cinta di Dua Dunia, kisah Putri Aela dan Kai. Di jantung samudera yang luas dan misterius, jauh dari jangkauan mata manusia, terbentang kerajaan bawah laut Aquamarina. Di sanalah, di istana koral yang berkilauan diterangi oleh cahaya bioluminescens, hiduplah Putri Aela, pewaris takhta Aquamarina. Aela bukan sekadar putri duyung biasa. Rambutnya sekelam malam bertabur bintang, ekornya memancarkan warna pelangi yang berubah-ubah setiap kali bergerak, dan matanya menyimpan kedalaman samudra yang tak terhingga. Namun, yang membedakan Aela dari duyung lainnya adalah rasa ingin tahunya yang tak terbatas dan hatinya yang dipenuhi empati. Ayahnya, Raja Triton yang bijaksana, telah lama memerintah Aquamarina dengan adil dan tegas. Ia mengajarkan Aela tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghormati semua makhluk laut, dan menjauhi dunia manusia yang dianggap berbahaya. Namun, Aela selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia sering mendengar cerita dari para penjelajah laut tentang dunia di atas permukaan, tentang matahari yang hangat, awan yang berarak, dan manusia yang penuh dengan misteri. Suatu hari, Aela memutuskan untuk melanggar perintah ayahnya. Ia berenang menuju permukaan, penasaran dengan dunia yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Ia bersembunyi di balik ombak, mengamati sebuah kapal nelayan yang sedang menangkap ikan. Aela merasa kasihan melihat ikan-ikan yang terperangkap dalam jaring, namun ia juga mengerti bahwa para nelayan itu membutuhkan ikan untuk makan. Saat Aela sedang mengamati kapal itu, tiba-tiba badai dahsyat datang menerjang. Ombak besar menggulung kapal, membuatnya terombang-ambing tak terkendali. Aela melihat seorang nelayan terlempar ke laut dan berusaha berenang menyelamatkan diri. Tanpa ragu, Aela berenang mendekat dan menarik nelayan itu ke tempat yang aman. Nelayan itu, yang bernama Kai, adalah seorang pemuda dari desa nelayan kecil di pesisir pulau yang jauh. Ia sangat terkejut melihat seorang putri duyung cantik menyelamatkannya. Aela membawa Kai ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni, memberinya makan buah-buahan yang tumbuh di sana, dan menunggunya sadar. Ketika Kai membuka mata, ia merasa seperti berada dalam mimpi. Ia tidak percaya bahwa ia telah diselamatkan oleh seorang putri duyung. Aela menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu. Kai sangat berterima kasih kepada Aela atas pertolongannya. Selama beberapa hari, Aela dan Kai menghabiskan waktu bersama di pulau itu. Mereka saling bercerita tentang dunia masing-masing. Aela menceritakan tentang kehidupan di kerajaan Aquamarina, tentang keindahan terumbu karang, tentang tarian lumba-lumba, dan tentang misteri laut dalam. Kai menceritakan tentang kehidupan di desa nelayan, tentang kehangatan keluarga, tentang indahnya matahari terbenam di pantai, dan tentang mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang pelaut yang sukses. Aela dan Kai semakin dekat. Mereka saling belajar dan saling menghargai. Aela mulai mengerti bahwa tidak semua manusia itu jahat seperti yang dikatakan ayahnya. Kai mulai menyadari bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga rumah bagi makhluk-makhluk yang luar biasa. Namun, kebersamaan mereka tidak bisa berlangsung selamanya. Sebuah kapal penyelamat datang mencari Kai. Kai harus kembali ke desanya. Dengan berat hati, Aela mengantar Kai ke tepi pantai. Sebelum berpisah, Kai memberikan sebuah gelang anyaman dari tali kapal sebagai kenang-kenangan. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Aela," kata Kai. "Kau telah mengubah hidupku. Aku juga tidak akan pernah melupakanmu, Kai," balas Aela. "Semoga kau selalu ingat tentang keindahan laut dan pentingnya menjaganya." Kai naik ke kapal penyelamat dan melambaikan tangan kepada Aela. Aela membalas lambaiannya, air mata haru menetes di pipinya. Ia kembali ke laut, membawa kenangan indah tentang persahabatannya dengan seorang manusia. Ketika Aela kembali ke Aquamarina, ayahnya sangat marah karena ia telah melanggar perintahnya. Namun, Aela menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan seorang manusia yang baik hati dan bahwa tidak semua manusia itu jahat. Ia juga menceritakan tentang keindahan dunia manusia dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan mereka. Raja Triton mendengarkan cerita Aela dengan seksama. Ia menyadari bahwa putrinya telah belajar banyak dari pengalamannya. Ia juga menyadari bahwa ia selama ini terlalu keras terhadap manusia.
Ia memutuskan untuk membuka Aqua Marina bagi dunia manusia dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Aella menjadi jembatan antara dunia laut dan dunia manusia. Ia membantu mempromosikan pelestarian laut, mengedukasi manusia tentang pentingnya menjaga kebersihan laut, dan memfasilitasi pertukaran budaya antara Aqua Marina dan desa-desa nelayan di pesisir pulau. Putri Aella menjadi legenda di kedua dunia. Ia dikenal sebagai Putri Duyung yang berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang, tetapi justru bisa menjadi jembatan untuk menjalin persahabatan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Dan gelang anyaman dari Kai selalu ia pakai sebagai pengingat akan persahabatan sejati yang melampaui perbedaan dunia. Kisah Aella dan Kai mengajarkan bahwa persahabatan dan cinta sejati dapat melampaui perbedaan dunia dan budaya. Putri Duyung Aella, dengan keberanian dan hatinya yang terbuka, menjalin hubungan dengan nelayan Kai, membuktikan bahwa prasangka dan batasan dapat diatasi dengan saling pengertian dan kasih sayang. Melalui hubungan mereka, Aella tidak hanya mengubah pandangan ayahnya tentang manusia, tetapi juga membuka jalan bagi perdamaian dan kerjasama antara dunia laut dan dunia manusia, membawa harmoni dan keseimbangan bagi kedua peradaban. Kisah ini adalah pengingat bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan dunia yang lebih baik bersama. Thanks for watching.